Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam sayangku kepada para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu istiqomah di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan pertanyaan saudari kita yang ada di Jambi dalam episode sebelumnya. Assalamualaikum Buya, ini saya Dea dari Jambi. Saya ingin menanyakan bagaimana supaya pikiran kita ketika sholat itu khusyuk dan pikiran kita itu ke Baitullah Buya. Dan bagaimana juga supaya sholat kita itu tidak diganggu dengan pikiran duniawi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan pemaparan di episode yang lalu. Jadi logikanya begini. Ketika kita belum pernah menuju ke Mekah, ketika kita belum pernah melihat secara langsung Ka'bah atau Baitullah, ketika kita belum mengenal seluk-beluk Ka'bah atau Baitullah, di luarnya dan di dalamnya, ketika kita tidak pernah menyaksikan secara langsung Ka'bah atau Baitullah, apakah kita bisa mengingat Baitullah? Contoh ringkasnya begini. Selama ini Anda seumpama tidak pernah tahu yang namanya gunung. Gunung itu bagaimana bentuknya, gunung itu bagaimana rupanya, gunung itu bagaimana keadaannya. Anda hanya tahu namanya saja gunung, tidak pernah bertemu dengan gunung, tidak pernah berjumpa dengan gunung, tidak pernah melihat secara langsung dengan gunung itu. Anda selama ini hanya tahu saja namanya gunung. Nah, gunung itu sifatnya besar sekali gunung itu. Semua itu hanyalah ilusi, imajinasi hati kita sendiri bahwa gunung itu besar. Akan tetapi selama ini kita tidak pernah melihat gunung. Kita tidak pernah menatap gunung. Kita tidak pernah berjumpa, melihat secara langsung mata kepala kita kepada gunung yang harus kita ingati. Lalu apakah kita bisa ingat, bisa membayangkan wajah gunung, bisa membayangkan keberadaan gunung, bila kita tidak pernah bertemu gunung? Maka semua itu hanyalah angan-angan saja. Yang diangankan hanya namanya saja gunung.
tapi tidak bisa mengingat bagaimana zatnya keadaan gunung itu. Yang bisa kita ingat hanyalah nama gunung, dan endingnya yang paling parah, kita mengingat bahwa kitalah yang bisa mengingat nama gunung itu. Ini yang lebih parah. Jadi hawa nafsu merasa hawa nafsulah yang bisa mengingat gunung itu. Inilah ilustrasinya. Sama halnya kepada Allah. Kita selama ini hanya tahu namanya saja. Kita tidak pernah bersyahadat. Kita tidak pernah menyaksikan. Kita tidak pernah bertemu wajhullah. Melalui mana mungkin kita bisa mengingat Allah. Selama ini kan seakan-akan saja kita bisa ingat Allah. Selama ini kan hanya imajinasi kita saja, seolah-olah kita bisa ingat Allah. Tapi yang terparah di dalam hati kita, kita merasa hawa nafsu kita lah yang bisa mengingat nama Allah di hati kita. Itu yang lebih parah lagi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk sementara yang kita sembah bukan Allah selama ini? Sementara di hati kita selama ini yang kita sembah adalah diri kita sendiri, adalah hawa nafsu kita sendiri, dan adalah iblis syaitan yang nyata di hati kita yang selama ini kita sembah dan kita sujudi. Tak mungkinlah kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Tak mungkinlah kita bisa mengingat Allah bila yang ada, bila yang wujud, bila yang nyata, bila yang hidup, bila yang berkuasa, dan bila yang berkehendak atas diri di hati kita sendiri masihlah hawa nafsu kita sendiri. Jadi sebenarnya selama ini kita hanyalah menyembah hawa nafsu kita sendiri daripada menyembah dan mengabdi kepada Allah. Sebenarnya selama ini kita hanya bersujud kepada iblis dan syaitan daripada bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya di dalam sholat kita bertemu bermain-main dengan iblis dan syaitan daripada bertemu dengan Tuhan yang menciptakan iblis dan setan, daripada Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Maka dari itu tentulah bila belum masuk Islam di sisi Allah, jadi masuk Islam ini ada babakan dohiriyahnya, ada babakan syariatnya, yakni seperti orang-orang kafir secara syariat yang non-muslim. Cara untuk menjadi mu'allafnya ya membaca syahadat, baca saja, berkalam saja mulutnya, tak meskipun hatinya berkhianat, meskipun hatinya ingkar, meskipun hatinya mensekutukan Allah dengan dirinya, yang terpenting bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, sudah sah menurut syariat. Jadi mu'allaf itu ada
versi secara syariat, dan ada pula mu'allaf secara hati. Jadi selama ini hati kita belum jadi mu'allaf. Jadi selama ini hati kita masih kufur. Jadi selama ini hati kita masih ingkar dan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita, dan selalu mensekutukan kewujudan Allah dengan kewujudan diri kita. Hati kita ini selalu menghidupkan hawa nafsu kita daripada menghidupkan Allah. Hati kita selama ini selalu memahakuasakan diri hawa nafsu kita daripada memahakuasakan Allah di hati kita. Itulah kekufuran hati kita. Itulah kekafiran hati kita. Bila kita masih kufur, bila kita masih kafir, bila kita masih ateis, bila kita masih belum bertuhan di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa bersahadat di dalam mengerjakan seluruh rukun-rukun Islam, sementara hati kita belum Islam? Lalu bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara hati kita bermaksiat? Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan zakat sementara hati kita bakhil dan sombong kepada Allah? Bagaimana mungkin kita melaksanakan berpuasa sementara hati kita yang menjadi penguasa di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa haji sementara hati kita masih kotor atas hawa nafsu kita sendiri selama ini? Semuanya rukun Islam yang kita kerjakan selama ini hanyalah dusta, hanyalah seolah-olah saja, hanyalah bayangan-bayangan saja, hanyalah angan-angan saja, karena selama ini kita hanya mentuhankan dohir daripada mentuhankan yang batin. Kita mentuhankan laku syariat-syariat badaniyah kita daripada mentuhankan syariat-syariat Allah. Kita selama ini menganggap bahwa diri kitalah yang bisa syariat. Selama ini kita menganggap hanya kitalah yang bisa bertindak tanduk. Selama ini kita merasa hanya kitalah yang bisa beraktivitas apapun di dunia ini. Sedang Allah selama ini apa yang kita anggap di hati kita? Sedang Allah pencipta dan penguasa diri manusia kita, kita anggap tidak bisa apa-apa selama ini. Kita tidak pernah menuhankan Allah di hati kita ini selama ini. Kita hanyalah mentuhankan hawa nafsu kita lah yang bisa apa-apa. Dan yang bisa bersiapa-siapa hanyalah diri kita sendiri dan manusia-manusia yang lainnya saja yang berkuasa atas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah Sang Pencipta dan yang menguasai diri kita selama ini, sementara hati kita menganggap Allah tidak bisa apa-apa, melainkan yang bisa apa-apa hanyalah makhluk. Selama ini akidah dan iman kita terbalik. Karena apa?
Karena yang mestinya jadi Allah dijadikan makhluk oleh hawa nafsu kita. Yang mestinya jadi penguasa dijadikan tidak kuasa sama sekali di hati kita. Allah tidak pernah berkuasa apapun atas diri makhluknya selama ini, kecuali makhluknya lah yang berkuasa atas diri makhluknya sendiri selama ini. Coba cek hati kita, benarkah demikian? Nah, bila hati kita begitu, bagaimana mungkin kita menyembah kepada Allah dengan rela, ridho dan khusyuk, sementara hati kita selama ini mentidak hidupkan Allah, mentidak kuasakan Allah, mentidak punya daya upaya Allah, melainkan kitalah yang hidup, kitalah yang berkuasa, dan kitalah yang punya kehendak. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sedang iman dan akidah kita selama ini terbalik? Mestinya kita jadi hamba, loh kok kita selama ini yang jadi Allah? Mestinya kita yang menjadi, yang dikuasai oleh Allah. Tapi ternyata selama ini kita merasa berkuasa atas diri kita, sedangkan Allah tidak berkuasa apapun atas diri kita. Karena selama ini Allah kita anggap gaib, Allah kita anggap tidak ada. Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah Allah, sementara Allah di dalam hati kita hancur kekuasaannya, hancur kehidupannya, hancur kewujudannya, hancur daya upaya dan ikhtiarnya, hancur la haula wala quwata illa billahnya, hancur la ilaha illallahnya, hancur la maujudan illallahnya. Akan tetapi yang berkumandang di hati kita selama ini, la ilaha illa ana, hawa nafsu kita yang wujud, yang ada, sedangkan Allah tidak ada. Sementara di hati kita, la maujudan illa ana, tidak ada yang wujud selain diriku, hamba, hawa nafsu. Sementara Allah gaib, tiada di hati kita. La haula wala quwata illa billah, tiada yang berdaya upaya dan mempunyai kekuatan illa ana, kecuali diriku. Sementara Allah selama ini gaib dan tiada, maka tak berlakulah kalimat-kalimat thayyibah itu. Karena semua ending ujung kembali roji'unya kepada hawa nafsu kita sendiri, daripada menuju kembali roji'un kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan bersama agar kita menyadari seluruh kesalahan kita, seluruh kezaliman kita, seluruh kejahilian hati kita kepada Allah selama ini. Semoga kita akan menyadari itu semua, wahai sobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.